Baik, saya percaya kita semua sehat, amin. Ya, kita sehat, kita betul-betul diberkati oleh Tuhan, kita betul-betul mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, yuk sama-sama kita katakan, saya sehat, Saya sehat, saya diberkati, saya diberkati, Indonesia sehat, Indonesia sehat, Indonesia diberkati. Indonesia diberkati. Amin. Ya, Amin. baik. Mari kita sembah Tuhan. Kita akan tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Kita mewakili bangsa-bangsa untuk datang kepada Dia, untuk menyembah kepada satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Kami percaya Kau sangat baik, kasih-Mu sangat baik, tak berhenti anugerah-Mu. Kami bersyukur sebab Kau baik. Kami bersyukur Kau sangat baik. Tiada kata yang lebih indah selain bersyukur kepadamu. Tiada kata yang lebih indah selain kami percaya padamu. Tiada kata yang lebih indah selain kami taat kepadamu. Itulah ucapan syukur kami. Terima kasih, Kau Bapa yang baik. Biarlah segala bangsa menyembah Engkau Tuhan, mengagung-agungkan Engkau. Dan kami bersama-sama di sini mau menyembah, karena inilah bagian kami, menjadi gereja yang menyembah. We worship you. Mari bersama-sama kita katakan, segala lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan. Segala lutut bertelut sembah padanya. Segala lidah memuji kebesarannya. Dia yang layak, Allah yang agung dan mulia, Raja segala Raja. Mari sembah Dia, katakan kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, pujian dan hormat selamanya.
kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian, hormat selamanya. Segala lutut bertelut sembah padanya, segala lidah memuji kebesarannya. Dia yang layak, Dia yang layak, Allah yang agung dan mulia, Raja segala Raja. Mari sembah Dia, katakan kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Sekali lagi, kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa Allah Maha, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Beri pujian dan hormat, beri pujian dan hormat, beri pujian dan hormat, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Engkau Raja kami, kami sembah, kami sembah. Satu nama yang
diagungkan. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Segala bangsa sujud menyembahmu, Yesus Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji nuit tatamu, sembah dan puji nuit tatamu, sembah dan puji nuit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah Dia, sembah dan puji, sembah dan puji nuit tatamu, sembah dan puji nuit tatamu, sembah dan puji nuit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuit tatamu, sembah dan puji nuit tatamu, sembah dan puji nuit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuit tatamu, sembah dan puji nuit tatamu, sembah dan puji nuit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja kami.
Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Hirala rabashende, ikarala yanamo. Oh Jesus. Bersama dengan kota kami, bersama dengan bangsa kami, bersama dengan segala yang bernafas. Yesus, Kau ditinggikan, Engkau disembah. Di rumah-rumah, di rumah sakit, di mana-mana Engkau disembah. Kami mewakili bangsa ini, kami mewakili kota ini, oh, mewakili segala yang bernafas, menyembah Engkau. Haleluya. Mari kembali kita sembah Dia. Mari kita kembali kita memuliakan Dia. Kita tidak sendiri di gereja ini, tapi kita bersama dengan penduduk Indonesia, orang-orang yang menderita mungkin karena sakit pandemi virus corona atau mungkin karena dampak-dampak dari pandemi ini. Nah, mari kita mau sembah Dia, muliakan Dia. Kita penuhi kota di mana kita ada, kita penuhi kota ini dan area pengembangan dengan kehadiran Tuhan. Karena kehadirannya tidak bisa dibatasi oleh rumah kita, tapi itu akan mengalir keluar, akan menjamah banyak orang, menghancurkan kuasa kegelapan dan membuat orang-orang sujud menyembah kepada Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kembali kita sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita sembah Bapa. Sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini dalam ibadah kami via Zoom. Tuhan hadir di rumah kami, Tuhan hadir dalam hati kami. Dia bersama-sama kami, mengurapi kami untuk menyembah Dia. Kami tahu bahwa Engkau terlebih rindu sekali untuk kami boleh beribadah kepada Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang rindu dipuji, disembah oleh umat tebusan-Mu. Itu sebabnya Yesus harus datang ke muka bumi untuk menebus kami, supaya kami dapat menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Engkau berkenan atas penyembahan dan pujian daripada umat tebusan-Mu, Tuhan, karena karya-Mu yang luar biasa. Dan pagi hari ini, Tuhan, terus masukkan kami dalam hadirat-Mu, Tuhan. Semua kami, siapapun peserta Zoom ini, bahkan
semua seisi rumah kami dan keluarga besar kami, mereka masuk dalam gunung-Nya Tuhan, tinggal dalam gunung Tuhan, tinggal dalam hadir Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, dan sentuhlah kami, jamalah kami satu persatu Tuhan, sehingga apapun keberadaan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kelegaan, mengalami kelepasan, kesembuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami memberikan kemuliaan dan hormat kepada Engkau, sebab Engkau layak menerima semuanya. Jamalah hati kami, jamalah seluruh keberadaan kami Tuhan. Kami rindu sekali mengalami Tuhan yang real Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tetapi ketidakterbatasan-Mu menjamah kami, memenuhi kami. Hiralarabashikyara, mari Tuhan Kau bergerak di antara kami, bergerak di rumah kami masing-masing, bergerak dimanapun kami berada, bergerak atas kota kami Tuhan. Lawatlah, landalah bangsa kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan setiap pekerjaan si jahat yang mencoba untuk mengintimidasi kami, mengintimidasi umat Tuhan, dan mungkin ada keluarga Tuhan yang sakit, atau penduduk negeri ini Tuhan, dengan segala ketakutan karena pandemi ini, kami patahkan, kami hancurkan, kami cabut demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan shalom, damai sejahtera buat kota kami, buat bangsa kami. Terima kasih Bapa Surgawi, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Mari kita kata bersama-sama, amin. Shalom, saudaraku sekalian. Ya, pada pagi hari ini, ya dengan ada instruksi pemerintah PPKM, sehingga kita tidak bisa beribadah di tempat biasa maupun live streaming, kita bersyukur Allah yang tidak terbatas mengizinkan kita ibadah lewat Zoom, dan sehingga saudara sekalian, kalau YouTube kita tidak bisa berbicara satu dengan yang lain, tetapi tapi pagi hari kita bisa sapa menyapa satu dengan yang lain. Pagi hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyapa seluruh para penatua, seluruh para pemimpin, seluruh para diaken, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kau berada. Salam damai sejahtera Tuhan menyertai engkau. Di rumahmu juga ada shalom damai sejahtera, di kota manapun kau berada dan apa yang kau alami. Saya percaya bahwa shalom damai sejahtera Tuhan yang tidak terbatas menjamah engkau, memenuhi rumahmu. Bahkan mungkin ada orang-orang di rumah sakit ataupun di rumah-rumah yang sedang isoman, di rumah sakit yang sedang menderita sakit, apapun keberadaan mereka. Tapi saya mau katakan bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, shalom buat jemaat Tuhan, shalom buat kota Bandung, shalom buat kota-kota yang lain, shalom buat rumah-rumah, shalom buat rumah-rumah sakit, dan damai sejahtera Tuhan mengalir dan dengan tidak terbatas, dan mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur sekali, kita bersyukur bersama-sama boleh beribadah pagi hari ini. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan tema kita bulan Juli adalah tentang bagaimana bahwa kita harus mengasihi bangsa-bangsa. Bulan Juni kita belajar bersama-sama mengasihi. Sebelumnya kita juga belajar bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi kita mengasihi Tuhan, dan kita mengasihi saudara seiman, juga kita mengasihi sesama. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana dalam hal mengasihi suku-suku bangsa itu harus kita pahami bahwa pada akhirnya envisioning, akhir daripada segala sesuatu, Tuhan akan membuat semua suku, bangsa, dan kaum akan menyembah Tuhan, akan memuliakan nama Tuhan. Ini harus kita pahami. Sehingga saudaraku sekalian, apapun keadaan bangsa atau suku bangsa, mungkin mereka belum kenal Tuhan atau mungkin mereka menentang Tuhan, tetapi di dalam pikiran kita bersatu dengan pikiran Tuhan bahwa mereka pada akhirnya akan menyembah kepada Tuhan, akan menyuruhkan kepada Tuhan. Nah, apa alasannya saudara sekalian? Nah, tadi worship leader Bang Martin sudah menyanyikan satu pujian, segala lutut akan bertelut. Nah, dari ayat itulah saya mengambil bahwa dari ayat itu membuktikan bahwa apapun keadaan bangsa-bangsa, apapun keadaan orang saudara sekalian, tetapi envisioningnya pada akhirnya dalam pikiran Allah, dalam hati Allah, mereka semuanya akan bertekuk lutut, akan menyembah Yesus. Mulut mereka akan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Raja. Jangan lihat apa yang sedang terjadi atas bangsa ini. Apa yang kau lihat, apa yang sedang kau lihat tentang terjadi pada suku-suku bangsa di bangsa-bangsa. Jangan lihat itu. Tapi lihatlah firman Tuhan bagaimana Allah cepat atau lambat akan segera menggenapinya. Dan yang luar biasanya penggenapan itu tidak Allah selesaikan sendiri. Dia akan membangkitkan gerejanya untuk menyelesaikan semuanya. Nah, satu firman Tuhan yang saya sampaikan dari Filipi, kita buka bersama-sama dari Filipi pasal yang kedua, ya, Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-11.
Ya, demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat semua jemaat Tuhan. Kalau kau ada Alkitab, mari buka bersama-sama atau di gadget saudara bisa buka. Filipi pasal yang kedua, ayat 9, 10, 11. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Nah, Paulus mengerti kebenaran ini sehingga karena kebersatuan dia dengan Allah, dia mengerti perasaan Tuhan, dia mengerti envisioning akhir daripada yang akan terjadi di muka bumi. Dia katakan dengan tegas, dia kata ayat 9, itulah sebabnya Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama segala nama. Ayat 10 dikatakan bahwa supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Semuanya mereka akan bertekuk lutut, jadi lutut mereka akan menyembah Tuhan. Dan di sisi yang lain, ayat 11 dikatakan, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Nah, sekali lagi saya katakan, apapun yang terjadi hari ini, perlihatkan kita realnya di tengah bangsa-bangsa, tetapi firman Tuhan menyatakan pada akhirnya, envisioningnya, bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Dan dia katakan, tidak satu dua orang, dikatakan setiap lutut, yang kedua, setiap lidah, berarti ini menyangkut suku, kaum, bangsa, bahasa, semuanya mereka akan bertekuk lutut. Oh my God, mereka akan bertekuk lutut, akan menyembah kepada Tuhan. Orang-orang yang baik menjadi suku-suku bangsa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang masih menentang dia, pada akhirnya mereka akan menyembah kepada Tuhan. Wow, keren, luar biasa. Ini segera akan terjadi, saudara. Nah, di sisi yang lain, kemudian Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Dia melihat suatu penglihatan. Wow, penglihatan itu dahsyat luar biasa. Ternyata penglihatan itu adalah bagaimana suku kaum bangsa bahasa menyembah kepada Tuhan. Yang dasarnya karena pekerjaan Yesus, mereka sudah dibeli oleh Yesus, terus sekalian. Mari kita lihat dari Wahyu pasal yang kelima. Ya, Wahyu pasal yang kelima, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, ayat sampai ke-12 ya. Saya bacakan buat seluruh jemaat Tuhan ya. Demikian firman Tuhan. 9, 10. Dan mereka semuanya mereka menyanyikan satu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bukan di surga, di bumi. Dan terus kemudian, apa yang terjadi? Ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ayat 12, dan katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan pujian, kemuliaan dan puji-pujian. Ayat 13, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan di bumi dan di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wow, keren, luar biasa. Rasul Yohanes dibuang ke Patmos, dia melihat di muka bumi dikatakan. Bukan di muka bumi dikatakan, ada suku kaum bangsa dan bahasa. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Loh kenapa? Ternyata Alkitab katakan, mereka semuanya sudah dibeli oleh darah Yesus Kristus. Nah, kematian Yesus dan kebangkitannya sudah membeli setiap suku kaum bangsa dan bahasa. Dan Alkitab katakan bahwa Rasul Yohanes melihat bahwa keren, luar biasa. Di muka bumi, suku kaum bangsa dan bangsa, mereka menyerukan nama Allah bersama dengan malaikat menyembah kepada Tuhan dan mengatakan, engkau layak disembah. Wah, saya pikir ini keren terus kalian. Jangan lihat apa yang sedang terjadi hari ini, tapi lihatlah akhir daripada segala sesuatu terus kalian.
bahwa mereka semuanya akan menyembah kepada Tuhan. Loh kenapa? Karena suku, kaum, bangsa, dan bahasa sudah dibeli oleh darah Yesus. Sekali lagi saya katakan, mereka sudah dibeli oleh darah Yesus. Itu sebabnya mereka berhak dengan keselamatan. Mereka berhak memuji menyembah Tuhan. Bukan hanya kita, tapi semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Benua-benua di bangsa-bangsa di benua-benua yang lain, di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mereka berhak untuk boleh menyembah kepada Tuhan, karena dasarnya mereka sudah dibeli oleh kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, dan dikatakan it is finished. Dan mereka membentuk suatu kerajaan dan mereka menjadi raja-raja, memerintah bersama dengan Tuhan, dan mereka naikkan pujian dan penyembahan. Tuhan layak disembah. Nah, satu firman Tuhan lagi, saudara sekalian, dari Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 kembali. Wahyu pasal ke-7 ayat ke-9, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Wow, dia katakan dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem. Sekali lagi kita baca bersama-sama ya, walaupun kita di unmute ya, kita katakan bersama-sama 9. Kemudian daripada itu aku bersama-sama dengan suara yang keras. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem. Ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba Allah. Wow, mereka kumpul semua suku, kaum, bahasa. Mereka menyembah kepada Tuhan. Lagunya gini, keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta. Walaupun kita belum melihat, tetapi Rasul Yohanes sudah melihat envisioningnya, akhirnya yang terjadi adalah suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang sudah dibeli oleh darah Yesus. Akhirnya mereka menyembah kepada Tuhan. Wow, keren, luar biasa. Saya merasa diberkati Tuhan, dibangkitkan Tuhan. Saya akan melihat bahwa pulau-pulau menyembah kepada Tuhan. Suku-suku yang terabaikan, suku-suku yang belum mendengarkan Injil. Banyak orang bergerak di kota besar atau di kota-kota yang luar biasa. Tapi desa-desa, pulau-pulau, laut semuanya, selat-selat semuanya akan menyembah kepada Tuhan. Pokoknya segala bernafas akan menyembah kepada Tuhan. Jadi yang saya mau sampaikan di awal ini adalah bahwa saudara pahami bahwa saudara sekalian, memang pada akhirnya Allah akan membuat suku-suku bangsa menyembah Dia, saudara sekalian. Nah, Tuhan ingin itu direalisasikan lewat kita, lewat gerejanya, saudara sekalian. Sama seperti Yesus merealisasikan keinginan hati Bapa. Yesus sebagai anak, dia punya Bapa. Anak ini yang taat nama Yesus, dia mengenapi kerinduan Bapa. Dia mengenapi kerinduan Bapa. Dia menyelesaikan kerinduan Bapa. Nah, Tuhan membangkitkan gerejanya, engkau dan saya, dimanapun kau berada, untuk supaya mengikuti jejak Yesus, di mana Yesus menyelesaikan rencana Bapa, kita juga menyelesaikan rencana Bapa. Makanya saya yakin sekali, Tuhan rindu sekali kebangkitan gereja pada hari-hari terakhir, dengan pikiran dan perasaan dan kerinduan dan visi, dengan maksud dan tujuan yang sama seperti Kristus Yesus. Makanya saya tekankan pagi hari ini, church, gereja Tuhan, masuk dalam panggilan Tuhan, tinggallah dalam panggilan Tuhan. Sebentar saya percaya bahwa akan ada lawatan yang luar biasa, maka gereja Tuhan akan berangkat kemana-mana untuk menyatakan kasih Kristus yang luar biasa kepada bangsa-bangsa. Lewat keluarga-keluarga, orang tua, anak-anak yang kuliah di luar kota, keluar di luar negeri, kita akan menyatakan bahwa Yesus Kristus harus disembah. Dia layak disembah. Dan di antara bangsa-bangsa, mereka semuanya akan memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, pemahaman tentang ini harus dalam kita. Kita harus pergi mengerjakan dan menyelesaikannya. Membuat akhirnya setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa menyembah Tuhan.
Oke, sebelum kita berangkat, saudara sekalian, ingatlah, ketika kita dalam ibadah seperti ini, ibadah online atau ibadah onsite atau ibadah apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, ketika kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, hati Allah senang sekali, hati Allah bersuka cita. Kenapa? Karena kita mengerti sedang membawa berapa suku pun di gereja kita, berapa jumlah pun orangnya, ada orang Batak, ada orang Tionghoa, ada suku Tionghoa, ada orang Manado, ada orang Jawa, ada orang Sunda, yang kita berkumpul bersama-sama, kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Allah senang sekali. Allah bersuka cita karena ada kelompok orang yang memahami. Sampai akhirnya kita bergerak bersama dengan Bapa, bekerja bersama dengan Bapa, bergandengan tangan dengan Bapa, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus dan gerejanya bergandengan tangan. Kita juga membawa bukan hanya orang Batak, suku Batak, Tionghoa, atau Sunda dan sebagainya. Kita akan bawa orang-orang Aceh, orang-orang Padang, semuanya mereka suku sekalian. Karena mereka sudah dibeli oleh darah Kristus. Orang-orang Papua, orang-orang Ambon, NTT, NTB, semuanya Bali suku sekalian. Orang-orang Kalimantan, orang-orang Dayak, orang-orang Melayu, semuanya menyembah kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, jangan main-main dengan penyembahan itu. Karena penyembahan bukan untuk menyenangkan hati kita, tapi penyembahan yang kita lakukan sedang merealisasikan kerinduan Tuhan. Baik, saya ingin nyanyikan satu pujian yang mengingatkan kita bahwa bukannya kita gereja saja, tapi di belakang kita ada suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Mereka juga akhirnya menyembah kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan. Hurala basyikiarala. Saya ingin mengajak kita kembali menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita menyembah Dia bersama-sama. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Mari kita nyanyikan bersama-sama sesuai keinginan Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Mari kita sembah Bapa bersama bangsa ini. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau Tuhan, oh kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Kau Bapa, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Kau Bapa, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan,
Oh, terima kasih. Bapa Surgawi, kami rindu mewujudkan isi hati-Mu, Tuhan. Bagaimana kami boleh menyaksikan dan bersama dengan hati-Mu, membuat suku kaum bangsa dan bangsa menyembah Engkau. Sebelum semua terjadi, kami mau menjadi jemaat yang mengerti, dan bersama-sama dalam perkumpulan kami mewakili bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa untuk menyembah dan meninggikan Engkau. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Amin, amin. Nah, saya lanjutkan kembali khotbah saya, saudara sekalian. Nah, kalau gitu seterusnya, apa yang menjadi bagian kita? Tadi saya katakan bahwa suku kaum bangsa menyembah Tuhan itu envisioning-nya. Nah, kita mulai mempraktekkan dalam ibadah kita, di rumah kita, tidak hanya suku di rumah kita, atau tidak suku di gereja kita, tapi suku kaum bangsa kita sedang wakili, itu akan digenapi oleh Tuhan. Cepat atau lambat akan digenapi. Nah, sekarang apa menjadi bagian kita, saudara sekalian? Membuktikan bahwa betul kita mengasihi mereka. Ya, kita mengasihi mereka. Nah, poin pertama yang harus kita kerjakan. Kita harus mulai berdoa buat mereka supaya mereka mengalami lawatan Tuhan, supaya pikiran mereka yang dikuasai oleh jahat dibongkar oleh Tuhan, kita menghancurkan pikiran mereka sehingga hati mereka ditaklukkan kepada Kristus Yesus karena mereka mulai lapar haus kepada Tuhan. Ya, mari kita lihat saudara sekalian di dalam Mazmur pasal yang kedua. Ya, Mazmur pasal yang kedua, cepat saja. Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mazmur yang kedua ayat 8. Demikian firman. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa, dia katakan demikian, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Tuhan katakan, Tuhan menantang kita, saudara. Mintalah kepadaku maka aku akan memberikan kepada engkau bangsa-bangsa sebagai menjadi milik pusakamu dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi kita perlu berdoa saudara sekalian supaya bangsa-bangsa yang belum menyembah kepada Tuhan, bangsa yang belum menyembah kepada Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, mereka boleh percaya kepada Tuhan dan ini kita menyembah kepada Tuhan. Jadi kita berdoa suku-suku bangsa di Indonesia dilawan sama Tuhan, suku-suku bangsa di bangsa-bangsa dilawan, dijamah sama Tuhan, sehingga akhirnya mereka boleh menyembah kepada Tuhan. Mengapa kita perlu berdoa? Kita menghancurkan pekerjaan si jahat yang menipu pikiran mereka, yang membohongi pikiran mereka untuk mereka tidak melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Kita patahkan semuanya dan kita rebut mereka dalam doa kita sehingga mereka akhirnya punya hati yang lapar dan haus dan mereka akhirnya akan menyembah kepada Tuhan, akan berlutut menyembah kepada Tuhan, akan mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan. Pekerjaan berlutut dan pekerjaan untuk mengakui Tuhan itu bukan pekerjaan kita, itulah pekerjaan Roh Kudus oleh karena anugerah daripada Yesus Kristus. Bagian kita lah doa, bangun kubur doa. Nah, di tengah-tengah pandemi seperti orang hopeless, hilang pengharapan, orang kecewa, khawatir, takut kematian, takut dengan dampak ekonomi dan sebagainya. But pray, doa supaya anugerah Tuhan melawat mereka, menjamah mereka, siapapun mereka, saudara. Mungkin ada anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Mungkin keluarga besar kita yang belum mengenal Tuhan. But pray, saudara sekalian. Sehingga akhirnya mereka boleh percaya Yesus Tuhan dan Raja. Itu yang dibuat oleh murid-murid Tuhan ketika mereka ditantang untuk memberitakan Injil. Mereka dihadang oleh raja-raja untuk memberitakan Injil. Mereka berdoa kepada Tuhan. Dan ketika mereka berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mereka keluar dari doa. Dan ketika mereka keluar dari doa, ada keberanian untuk memberitakan Injil. Dan Injil yang mereka beritakan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Wow, keren sekali. Saya yakin ini akan terjadi pada hari-hari terakhir, saudara. Nah, yang kedua, saudara sekalian, apa yang harus kita kerjakan? Itu bagian kita berdoa. Apa yang kita kerjakan? Mari kita lihat dari Roma 10. Roma 10 ayat yang 10, ya. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Roma 10 ayat yang ke-10 sampai ayat Roma 10 ayat 10 sampai 15, ya. Kita sama-sama bacakan firman Tuhan bersama-sama. Roma 10 ayat yang ke-10 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya?
jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia yang jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang bawa kabar baik. Poin kedua yang menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan bersama-sama dalam gereja Tuhan tempat ini, menangkap hati Tuhan dan mengerjakannya dan menyelesaikannya. Apa yang kita kerjakan? Yang kedua, kita harus pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena kita katakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang dan dikatakan membuat orang beriman kepada Dia. Dan mulai dari orang mulai orang Yahudi, Yunani, dan bangsa lain yang saya percaya, mulai dari Indonesia, ada orang Batak, orang Tionghoa, orang Sunda, orang Manado, Jawa, terus bergerak, terus Injil diberitakan dan diberi, wah luar biasa. Kita katakan, kita harus pergi memberitakan Injil. Nah, tidak cukup kita pergi sebelum memberitakan Injil, tapi ada yang mengutus. Kita harus mengutus banyak orang seluruh sekalian. Bukannya kita harus banyak orang, ada yang diutus. Jadi kita menjadi orang memberitakan Injil, pergi untuk diutus dan kemudian mengutus. Dan kita bersyukur lewat pekerjaan kita diutus seluruh sekalian. Lewat anak-anak yang kuliah di luar negeri, yang kerja kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri, kerja di luar kota, di pulau-pulau yang lain. Wow, luar biasa. Itu adalah rencana Allah untuk supaya Injil sampai ke tempat-tempat yang lain seluruh sekalian. Jangan kita menjadi kecewa, jangan kita menjadi kecil hati seluruh. Tapi saya percaya sekali itu dipakai Tuhan untuk Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi saya mungkin kita secara sumber daya kita nggak yang besar, tapi saya percaya saudara, biji sesawi yang kecil itu saudara, kalau ditanam akan tumbuh menjadi pohon yang besar, memberkati banyak orang. Gereja Tuhan di tempat ini, ketika kita mulai memberitakan Injil, ada orang-orang diutus lewat pekerjaan, lewat keluarga, lewat bisnis, lewat apapun, kuliah dan sebagainya, apapun lewat karena kita ingin rindu sekali melayani orang tua kita di tempat kita asal, ke kota pulau di mana kita berasal. Saya percaya ada orang-orang diutus baik Indonesia ke luar negeri sehingga nanti Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Itulah bagian kita, saudara. Nah, pemahaman yang terakhir adalah ketika kita tahu semuanya ini, kobaran hati kita sama dengan kobaran hati sorga dan mengatakan, beri Tuhan, Bapa, beri aku suku-suku bangsa. Beri aku jiwa-jiwa. Beri aku Indonesia, beri aku Eropa, beri aku Amerika, beri aku Afrika, beri aku Asia, beri aku Australia, beri aku suku-suku di Indonesia. Kita bersama-sama bergandengan tangan, menyelesaikan hati Tuhan, menyelesaikan kerinduan Tuhan, menyelesaikan maksud Tuhan. Itulah yang saya mau share pagi hari ini, dan bangsa-bangsa akan menyerukan nama Tuhan. Kita mewakili mereka saat ini menyerukan nama Tuhan, karena di belakang kita ada ribuan, ada jutaan, ada ribuan bangsa-bangsa. Sampai kuota yang Tuhan maksudkan suku kaum bangsa itu cukup semuanya, maka selesailah muka bumi ini. Kita akan memerintah bersama-sama Dia di muka bumi, bukan di sorga, di muka bumi, dengan langit baru dan bumi yang baru, saudara. Tidak ada tangis lagi, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada ratap tangis. Yang ada adalah pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah kepada Dia. Mari kita muji Dia pada hari ini. Segala lutut bertelut, segala lidah mengaku. Segala lutut bertelut sembah padanya, segala lidah memuji kebesarannya. Dia yang layak, Allah yang kudus, agung dan mulia, Raja segala raja.
Raja, bersama-sama kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa, Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Beri pujian dan hormat, beri pujian dan hormat, beri pujian dan hormat, beri pujian dan hormat selamanya. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Betapa Kau mengasihi suku-suku bangsa. Kami rindu sekali, Tuhan, mewahyukan kasih yang dalam batin kami untuk mengasihi suku-suku bangsa, Tuhan, apapun keberadaannya. Kami doa, Bapa Surgawi, wahyukanlah ke dalam batin kami, envisioning akhirnya pada segala sesuatu di muka bumi ini, bahwa suku, kaum, bangsa, dan bahasa akan menyembah kepada Engkau. Kami belajar terus memuji menyembah Engkau, mewakili bangsa-bangsa, mewakili suku-suku bangsa, berapapun suku bangsa ada di gereja, Tuhan. Kami mewakili suku bangsa yang lain yang belum menyembah kepada Engkau. Dan dengan catatan, satu kali kelak mereka akan menyembah kepada Engkau. Terima kasih, kami mau pergi berdoa, terus berdoa, sampai kami melihat lawatan Tuhan, curahan roh Tuhan, terjadi atas bangsa-bangsa, atas suku bangsa. Belas kasihan-Mu sampai kepada suku-suku bangsa. Kami juga mau pergi memberitakan Injil, disertai dengan tanda-tanda dan mukjizat. Kami juga, Tuhan, mau juga diutus oleh Engkau, Tuhan. Pakailah dengan cara-cara Tuhan, dengan maksud-maksud Tuhan, dan buat kami memahami cara-cara Engkau, untuk Injil sampai, untuk kami diutus kepada bangsa-bangsa, sehingga banyak orang-orang boleh mengenal Tuhan, boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat mandat besar yang sorga berikan pada kami. Kami percaya bersama dengan Kristus, bersama dengan Allah Tritunggal, kami dapat menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih Bapa buat kepercayaan-Mu kepada kami. Segala pujian hormat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Amin, amin. Kita mau ambil bagian dalam perjamuan suci pada pagi hari ini, ya. Saudara bisa ambil roti saudara, ya, roti dan anggur, dan pegang anggur roti saudara di tangan kanan, dan kita angkat di atas kepala kita. Kita akan sama-sama berdoa. Sebelumnya saya membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 23, ya. Prinsipnya ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan suci, kita sedang mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mengingat Dia, kutuk dipatahkan, sakit penyakit dilenyapkan, perlindungan darah Yesus nyata kepada kita, penjagaan Tuhan nyata kepada kita. Sehingga saya percaya ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mukjizat Allah terjadi. Mungkin ada yang di rumah sakit, atau di rumah sedang isoman, atau dimanapun kau berada, pergumulan apapun yang kau alami, percayalah, ketika matamu, hatimu fokus kepada tubuh dan darah Kristus, mukjizat terjadi. Bahkan mukjizat yang tidak lazim terjadi. 1 Korintus 10 ayat 23. Saya bacakan buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Segala sesuatu diperbolehkan. Maaf, 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Saya membacakan ayat 23, 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi
peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, demikian firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 26. Ketika kita mengambil perjamuan suci, kita mengingat akan Dia, mengingat akan kematiannya, mengingat akan kebangkitannya. Ketika kita mengingat akan kebangkitannya, kita juga mengingat karya terbesar dalam hidup kita oleh Dia. Karya terbesar, mengampuni dosa kita, memulihkannya, menyembuhkan sakit penyakit kita, mengangkat segala kutuk-kutuk, mengangkat segala beban dari hidup kita, dan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami mau ambil bagian dalam perjamuan suci pada pagi hari ini. Terima kasih buat roti di tangan kanan kami yang sudah dipecah-pecahkan. Rabahala syikiarala. Kami mengangkat di atas kepala kami. Ini adalah tubuh Kristus yang sudah dipecahkan untuk keselamatan kami. Dan tidak ada keselamatan di jalan yang lain kecuali melalui Kristus Yesus. Dan pagi hari ini terima kasih buat tubuhmu. Kami mau makan, masuk dalam tubuh kami, bersatu dengan tubuh kami. Ada kemuliaan Tuhan, ada mukjizat Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Kami mengingat akan Engkau, kami mengingat akan kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Dan terima kasih, kami mau makan dan mengucap bersyukur. Haleluya, dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Kita mengambil cawan anggur. Ini adalah darah Yesus yang ditumpahkan buat kita semuanya dan banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih buat anggur di tangan kanan kami. Kami angkat tinggi di atas kepala kami. Ini adalah darah Yesus yang sudah ditumpahkan, untuk pengampunan dosa banyak orang dan dosa kami. Tidak ada pengampunan dosa kecuali melalui darah Yesus. Rangga kami mau minum darah Yesus bersatu dengan tubuh kami. Ada kemuliaan Tuhan dalam tubuh kami. Perlindungan darah Yesus, kuasa nama Yesus, kuasa darah Yesus, kekuatan darah Yesus melindungi kami dari kelemahan, sakit, penyakit dalam bentuk apapun. Melindungi jemaat Tuhan, melindungi kami, menjamah setiap orang yang menderita sakit karena corona. Dalam nama Yesus Kristus, kuasa itu terjadi dan dilepaskan. Kami mau minum dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita ucapkan syukur kepada Bapa buat kasih-Nya dengan memberikan tubuh dan darah Yesus buat kita. Mari semuanya kita ucapkan syukur dimanapun kau berada. Ucapkanlah syukur tulus dari hatimu yang paling dalam buat kebaikan Tuhan, buat mukjizat Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat hal-hal mukjizat Dia tidak lazim ke depan yang Dia sediakan jalan-jalannya, pertolongannya, kebaikan demi kebaikan, tidak putus-putusnya. Ketika kita menemukan tembok yang besar, Dia buka jalan, Dia menyediakan hidangan di depan musuh-musuh kita, Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau, Dia membawa kita ke air tenang, dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, mulai dari semata kaki, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke leher, dan kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan kuasa Roh Kudus, dan dari hati kita mengalir aliran-aliran hidup, menjamah keluarga kita, menjamah teman-teman kantor kita, teman kuliah kita, teman sekolah kita, menjamah banyak orang, sehingga ketika kita berjalan dimanapun kita berada, mukjizat Allah dinyatakan. Oh, terima kasih Bapak Surgawi. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami terima kuasa-Mu, kami terima urapan-Mu, kami terima diri-Mu sendiri, dan kami percaya akan memancar dari hidup kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Bapak Surgawi. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman.
kami mengundang untuk rekan-rekan semuanya, baik dari pelayanan keluarga maupun dari pelayanan anak-anak muda, untuk bergabung dengan kami. Selain di live streaming, ada kru live streaming, ada juga untuk di podcast, ya rekan-rekan bisa bergabung sebagai host, ataupun juga ada konten kreator, di mana rekan-rekan di konten kreator bisa menyiapkan konsep, ide-ide kreatif, sehingga proses rekaman video ataupun podcast menjadi lebih menarik. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, gereja hadir melalui pelayanan masyarakat dengan C3-nya, COVID Crisis Center. Mari kita bersama-sama menghadapi COVID-19 ini dengan bijaksana, disiplin, dan penuh rasa empati. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ayo kita sama-sama memperhatikan 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Boleh keluar rumah asal melakukan hal yang penting. Alur penanganan jemaat yang terkena COVID yang perlu diperhatikan adalah 1. Lapor ke RT RW setempat. 2. Proaktif ke puskesmas dan mendapatkan fasilitas free oleh pemerintah. 3. Hubungi pembimbing PA atau gembala wilayah atau biro diakonia gereja. Bentuk bantuan gereja bagi jemaat yang isoman, Anda bisa menghubungi kontak person yang ada di layar. Sembako dan alat-alat medis dan disinfeksi untuk rumah isoman. Terima kasih untuk jemaat dan para donatur yang sejak Maret 2020 sampai hari ini sudah memberkati kami lewat C3. Hari ini pun kami masih memberikan kesempatan seluas mungkin untuk kita saling memberkati melalui rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih untuk semuanya dan Tuhan memberkati, kita sehat selalu. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau menyampaikan suara penatua tentang apa yang kita kerjakan sepanjang bulan Juli. Ya, bulan Juni kita belajar bersama-sama tentang bagaimana mengasihi orang lain, ya. Dan saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan boleh menghidupi bagaimana mengasihi orang lain, ya, mengasihi saudara seiman. Dan bulan Juli kita belajar bersama-sama bagaimana kita memahami bahwa kita juga harus mengasihi suku-suku bangsa, karena itulah hati Tuhan pada akhirnya, ya. Dan dari hal itu kita belajar bersama-sama bagaimana bahwa dipastikan dan memang akan terjadi dan segera terjadi sesuai dengan pesan firman Tuhan yang saya sampaikan bahwa suku kaum bangsa dan bahasa akan menyembah kepada Tuhan. Mereka akan menyembah kepada Tuhan. Nah, di sisi yang lain juga, bukannya mereka memuji menyembah Tuhan, kita juga harus menjadi
jemaat yang mengasihi mereka, ya, dengan cara bagaimana kita juga seterusnya menjadi jemaat yang mau memberitakan Injil kepada mereka. Bukan hanya memberitakan Injil, kita juga mau pergi diutus untuk boleh Injil sampai kepada mereka, ya. Tentunya saudara sekalian, kalau kita bersama-sama bergabung dalam gereja Tuhan di tempat ini, kita punya visi yang sama, dan dalam visi itu dikatakan bahwa memberitakan Injil dengan penuh kuasa, terus kemudian memuridkan, membangun gereja-gereja lokal, dan saya percaya bahwa ketika kita ada di sana, apakah pekerjaan kita atau bisnis kita atau sekolah kita yang akhirnya kita pergi ke luar negeri ataupun ke kota-kota lain, pulau lain, itu bukan karena keinginan kita, tapi Allah sedang menguatkan, meneguhkan kita dalam rangka menggenapi visi itu supaya bahwa Injil boleh sampai kepada suku-suku bangsa. Nah, di sisi yang lain, kita juga belajar bagaimana kita harus menjadi jemaat yang terus berdoa supaya bangsa-bangsa boleh lembut hati mereka dan belas kasihan Tuhan turun kepada mereka, dan di sisi yang lain kita menjadi orang yang antusias dan semangat untuk pergi beritakan Injil. Dan kali terakhir kita belajar juga bersama-sama satu keyakinan yang luar biasa, Allah akan membangkitkan kobaran api, kobaran ledakan api, ya, kobaran api, ledakan Roh Kudus dalam batin kita untuk bersemangat kembali untuk beritakan Injil disertai dengan tanda-tanda mukjizat. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama melakukannya. Juga di tengah-tengah pandemi virus corona seperti ini, mari kita bergandengan tangan saling membantu satu dengan yang lain, saling mendoakan, ya, doa-doa pagi juga doa siang kita ikuti semuanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin, saudara sekalian. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Alamilah keajaiban Tuhan, alamilah kebesaran Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorak kepada Tuhan. Kita berikan kemuliaan terbaik buat Dia. Haleluya, ajaib Kau Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami sudah
beribadah bersama-sama kami. Tuhan melawat kami, menjamah kami. Kami masuk dalam doa syafaat, kami berdoa buat bangsa kami, buat kota kami. Lawatlah bangsa kami Tuhan. Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Sumatera, Kalimantan juga Tuhan, Ambon, juga Papua, Bali. Kau lawat, kau jamah Tuhan. Di tengah-tengah pandemi seperti ini Tuhan, kami doa, curahkan kuasa Roh-Mu Tuhan. Sebagai gereja Tuhan kami bangkit dan kau mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Engkau mengatakan juga bagaimana kami dibangun di atas batu karang yang teguh. Dan apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepas terlepas di sorga. Alam maut tidak bisa menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk pandemi virus corona yang mengganggu bangsa ini Tuhan, yang membuat mereka sakit dan banyak orang sakit dan meninggal dunia, dalam nama Tuhan Yesus kami stop semuanya. Lawatlah rumah-rumah sakit Bapa Sorgawi di seluruh Indonesia Tuhan. Tempat-tempat penampungan isoman yang sakit, lawatlah jamah. Kami menghadik roh maut, roh kematian sia-sia, kami binasakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut semuanya. Kami melepaskan damai sejahtera. Kami berdoa buat rumah-rumah di mana ada isoman-isoman. Engkau lawat, kau jamah. Kami doa Tuhan, curahkanlah kuasa Roh-Mu, curahkanlah mukjizat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, siang hari, malam hari, subuh Tuhan, besok pagi, curahkanlah Roh-Mu terus menerus. Kami berdoa buat pemerintah kami, urapi pemerintah kami, supaya ada hikmat daripada Tuhan. Nakes kau lindungi, kau jagai. Dokter-dokter juga kau kuasai Tuhan. Rumah sakit kau kuasai. Tidak ada keluhan, semua saling berjibaku, bergandengan tangan untuk boleh bangsa ini keluar dari pandemi ini Tuhan. Berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, semuanya Pak, dalam rangka PPKM, supaya masyarakat menjadi masyarakat yang tunduk dan percaya Tuhan. Dan Tuhan menyediakan makanan buat bangsa kami, Tuhan buat menyediakan minuman buat bangsa kami, Tuhan memberikan mukjizat buat bangsa kami Tuhan. Dan suku-suku bangsa juga yang terabaikan, yang belum mengalami keselamatan, lawatlah mereka. Bahkan kami berdoa bangsa-bangsa lain, Amerika, Afrika, Australia, Asia, seluruh Asia, lawatlah, jamahlah Bapa Surgawi. Eropa, Amerika, kau lawat Tuhan. Australia, kau jamah semua mereka. Jamahlah mereka, curahkanlah hujan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan juga nyata atas jemaat Tuhan. Keluarga demi keluarga, suami, istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak diberkati Tuhan. Yang sekolah diberkati, yang kuliah diberkati. Yang mencari sekolah dan kuliah diberkati oleh Engkau Tuhan. Yang mencari pekerjaan kau berkati semuanya. Kesehatan jemaat Tuhan, itu betul-betul kau nyatakan mukjizat terjadi Tuhan. Segala intimidasi daripada jauh jahat karena sakit pandemi ini Tuhan, kami stop semuanya. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kebimbangan, dan keraguan-raguan. Kami berdoa buat jemaat yang mengalami kedukaan. Tuhan, terima kasih genapi firman-Mu Tuhan. Kau katakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Hiburkanlah jemaat-jemaat yang ada. Roh Kudus dengan segala damai sejahteranya menjamah mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Hari ini ketika kau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa di muka bumi. Keluar masuk rumahmu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, bisnismu diberkati. Jangan kau takut, jangan kau khawatir. Kesehatanmu diberkati, anak-anakmu diberkati, cucu-cucumu diberkati, rumah tanggamu diberkati. Ada perlindungan darah Yesus, ada penyertaan Tuhan, ada mukjizat anugerah yang tidak lazim terjadi dalam hidupmu. Dari dalam dirimu akan mengalir aliran air hidup, akan menjamah banyak orang, memberkati kantormu, sekolahmu, memberkati apapun yang kau kerjakan, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis dan mesra yang luar biasa, itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan pengurapan ini, berkat ini bukannya untuk gereja Tuhan, tapi untuk bangsa, kota, pemerintah kita, dan seluruh pulau-pulau yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.